Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dalam keadaan yang baik. Kita akan kembali bersama mengadakan doa keluarga bersama dengan anggota keluarga tercinta. Saya harap ketika Bapak, Ibu, dan Saudara membuka channel ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mempersiapkan diri. Oleh karena itu, sebelum mulai, saya beri kesempatan untuk kita semua mengambil saat teduh secara pribadi. Saya persilakan. Selesai. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian dari Nyanyikanlah Hidup Baru 195, bait yang pertama. Kendati hidupku tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan, ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membuka mata dan hati pikiran kami, Tuhan, agar kami boleh dimampukan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bahkan kemudian kami juga dimampukan untuk menyatakan lewat setiap tindakan dan perbuatan kami di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini bacaan terambil dari kitab Mazmur 116, bait yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mazmur 116, bait yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah kembalilah tenang, hai jiwaku. Saudara, Horatio G. Spafford adalah seorang pengusaha sukses dan kaya di Chicago, USA, Amerika Serikat.
Namun suatu saat kesuksesannya lenyap dalam sekejap karena kegagalannya berinvestasi. Bahkan ia juga harus kehilangan anak laki-lakinya karena meninggal. Jadi ketika ia sukses dan kaya, lalu kemudian ia mengalami sebuah kegagalan dan disertai dengan meninggalnya anak laki-lakinya. Tidak sampai di sini saja, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Horacio mengirim keluarganya ke Eropa untuk membangun kembali bisnisnya. Namun di tengah perjalanan, semua putrinya meninggal karena kapal yang ditumpanginya tenggelam. Hanya istrinya yang selamat. Dalam kesedihan dan duka yang dialaminya, ia dan istrinya justru bergabung dengan tim yang mengevakuasi para korban jiwa dari kapal yang tenggelam tersebut. Dan di saat itulah ia kemudian menciptakan sebuah lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur memperlihatkan sebuah kehidupan yang dalam penderitaan yang cukup berat. Tetapi akhirnya ia selamat dari penderitaan tersebut. Mengapa? Karena iman percayanya akan Tuhan yang pengasih, pemelihara, dan adil. Dan percaya bahwa Tuhan keselamatan, bahwa keselamatan yang daripada Tuhan datang. Dan keselamatan itu dihidupinya di dalam dirinya. Oleh karena itu, pemazmur mengatakan di ayat yang ke-7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa banyaknya orang yang sedang mengalami penderitaan tidak mampu menjadi tenang. Dan itu bisa terbawa hingga ke segi-segi kehidupan yang lain, termasuk tidak memiliki semangat untuk melakukan apa-apa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Oleh karena hanya memikirkan atau fokus memikirkan persoalan atau penderitaannya saja. Dan pada akhirnya tidak mustahil semakin memperburuk situasi. Benar. Penderitaan atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini terkait pandemi COVID-19 merubah sendi-sendi kehidupan yang paling mendasar. Bahkan ada di antara kita yang sampai harus kehilangan orang yang dikasihinya. Dan kita semua tidak mungkin, tidak bisa harus work from home atau bekerja dari rumah. Menjadi sebuah penderitaan tersendiri. Walaupun mungkin ada sebagian yang sudah terbiasa dengan hal ini. Tetapi untuk kita yang tidak terbiasa, ini menjadi sebuah penderitaan. Kita sungguh tidak bisa kemana-mana dengan bebas. Dalam kondisi dipaksa untuk selalu tinggal di rumah. Pikiran yang berlebihan karena kekhawatiran dan ketakutan jika virus COVID-19 ini menimpa kita, dan tubuh kita tidak mampu melawannya, maka ini juga yang bisa menjadi sebab kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi kisah Horacio dan pemazmur kiranya senantiasa mengingatkan kita untuk terus berusaha, menenangkan hati dengan terus bersandar dan berharap akan pemeliharaan Tuhan. Dan tetap lakukan hal-hal yang bisa kita kerjakan dari rumah. Dan walaupun juga dari rumah. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Nanti di akhir doa kita akan menaikkan doa Bapa Kami bersama. Saya akan mengawali dengan doa, lalu nanti ketika saya sebutkan pokok-pokok doanya, maka Bapak Ibu silakan mendoakan
secara bergantian atau silakan mendoakannya dalam hati. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan permohonan doa-doa kami. Kami yakin serta percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa yang diserukan oleh orang-orang yang percaya dan memohon dengan penuh kepercayaan dan penuh iman kepada Tuhan. Dan tentu saja kami juga biarlah dimampukan untuk menyatakan bahwa kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Kami mau berdoa yang pertama ya Tuhan, untuk para pasien yang dirawat karena penyakit COVID-19, termasuk pasien dalam pengawasan atau orang dalam pengawasan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka untuk terus berjuang dalam melawan virus corona ini ya Tuhan. Berikutnya kami juga mau berdoa Tuhan untuk para medis yang sedang berjuang merawat dan menyembuhkan para pasien. Walaupun dengan kelelahan, walaupun mungkin juga mulai patah semangat, namun biarlah mereka terus diberikan kemampuan untuk berjuang dan menolong saudara-saudara mereka. Dan biarlah Engkau juga menjaga kesehatan mereka. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada dalam masyarakat yang mulai kehilangan pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja yang bisa mengakibatkan kepada ketiadaan pemasukan dalam kehidupan mereka sehingga mereka mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka. Berikan kemampuan kepada mereka untuk bertahan dan terus berusaha untuk dapat dengan berbagai macam cara memenuhi setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Berikutnya kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dengan kebijakannya guna mengatasi masalah perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini. Agar pemerintahan kami boleh diberikan kemampuan untuk mengatasi permasalahan khususnya di bidang perekonomian yang sedang terjadi ya Tuhan. Agar masyarakat, bangsa dan negara tidak menjadi semakin kekurangan pangan dan kebutuhan dasar mereka, dan pemerintah mampu mengatasinya. Kami berdoa untuk hal ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dan keselamatan bagi saudara-saudara kami yang sudah mudik ke daerah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberikan keselamatan agar mereka tidak menjadi orang yang menularkan penyakit ini bagi saudara-saudaranya yang ada di kampung halamannya. Dan bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa kembali ke kampung halaman untuk berjumpa dengan keluarga mereka, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka boleh bertahan di tempat masing-masing. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan.
Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Masih banyak yang hendak kami minta dan kami mohonkan kepada Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang mengetahui setiap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga saat ini. Sebelumnya, kita akan menaikkan kembali pujian dari Nyanyikan Kidung Baru, nomor 195, bait yang kedua. Tuhan berkati kita semua.